Pagi, perkenalkan, nama saya Maria Arindabana SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu, tahap 1 tahun 2025, asal LPTK saya Universitas Mataram, program studi pendidikan biologi, dengan nomor induk mahasiswa E4 A1 12 510054. Pada hari ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja pada sisma swasta Santo Ignatius Fahiluka di kelas 10 MIA dengan materi ekosistem. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Siap untuk ikut pelajaran hari ini? Siap. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam Bapa, Putra, Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai materinya, Ibu cek kehadiran anak-anak dulu ya. Adrianus Roy Seran, Angreni Miranda Seran, Antonia Ayu Klau, Antonius Bria, Aprianus Seran Atok, Arkadius Bria, Devendrius Seran, tidak ada keterangan. Jeffrianus Berek, Maria Ernalia Nahak. Baik, sebelum kita mulai materi, kita menyanyikan satu lagu kebangsaan. Mari Ibu ajak semuanya berdiri. Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini tentang ekosistem, tapi Ibu mau tanya dulu materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa itu biologi. Kira-kira ada yang masih ingat pengertian dari biologi? Ya, Metri? Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup di bumi. Ya, jadi materi kita minggu lalu itu tentang biologi, artinya ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ya, sekarang kita masuk ke materi hari ini, itu tentang ekosistem. Sebelum Ibu masuk ke pengertiannya, kira-kira ada yang tahu tentang materi ekosistem ini, pengertian dari ekosistem? Masuk lebih lanjut ke pendalaman materi ekosistemnya. Kita mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu
Yang pertama, siswa dapat atau mampu mengetahui pengertian dari ekosistem. Tujuan yang kedua itu, siswa mampu mengetahui komponen-komponen penyusun ekosistem. Dan yang terakhir, siswa harus mampu mengetahui jenis-jenis ekosistem. Yang berikut kita lihat yang pertama itu pengertian dari ekosistem. Pengertian ekosistem, ada yang tahu? Mira? Saya Bu, Ya? ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, jadi pengertian ekosistem itu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh suatu hubungan timbal balik dan tak terpisahkan oleh lingkungannya sendiri. Jadi, ada beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu ada 3 ahli. Yang pertama itu menurut Tansley, itu pada tahun 1935. Itu dia berpendapat bahwa ekosistem merupakan suatu unit ekologi di mana di dalamnya itu terdapat struktur dan fungsi. Sedangkan menurut ahli yang kedua, menurut Woodbury, itu pada tahun 1954. Itu dia mengemukakan pendapat ekosistem itu seperti apa, ayo? Pengertian ekosistem menurut ahli Woodbury. Menurut Woodbury, ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat tumbuhan dan binatang. Ya, jadi menurut para ahli yang kedua itu, Woodbury pada tahun 1954, itu dia berpendapat bahwa ekosistem itu merupakan suatu tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat tumbuhan dan binatang. Sedangkan menurut ahli yang ketiga, berikutnya itu kita lanjut. Berikut komponen-komponen penyusun ekosistem. Jadi, di dalam komponen-komponen ekosistem itu, dia terbagi atau terbentuk ada 2 komponen. Yang pertama itu abiotik, sedangkan yang kedua itu biotik. Jadi, komponen biotik itu artinya komponen yang memiliki pengertiannya itu seperti apa? Yanuaria. Pengertian dari komponen biotik. Komponen biotik dalam suatu ekosistem merupakan makhluk hidup. Sebab ekosistem tidak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup. Ya, jadi komponen biotik ada 3 contoh komponen biotik. Yang pertama itu organisme autotrof atau produsen. Ada yang masih ingat organisme autotrof? Atau ya Disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanan sendiri. ya, organisme autotrof atau produsen itu berarti dia mampu membuat makanannya sendiri tanpa bantuan dari organisme lain. Yang kedua, organisme heterotrof atau konsumen. Itu artinya organisme yang menggunakan bahan-bahan organik dari organisme lain sebagai sumber energi dan makanannya. Berarti organisme heterotrof ini dia membutuhkan orang lain, sama seperti kita. Kita hidup membutuhkan orang lain baru bisa ya. Jadi perbedaan dari autotrof dan heterotrof atau produsen dan konsumen. Kalau yang
Produsen berarti dia memproduksinya sendiri, sedangkan konsumen berarti dia menggunakan atau memerlukan bantuan dari orang lain agar bisa bekerja sama untuk menghasilkan sumber energi dan makanannya. Contohnya itu, contoh konsumen itu seperti manusia dan hewan. Atau kalian tidak membutuhkan hewan untuk hidup? Kalian hidup sendiri-sendiri. Yang ketiga, pengurai atau decomposer. Itu merupakan golongan terakhir dari komponen biotik dalam suatu ekosistem atau sebuah ekosistem. Dengan kata lain, pengurai adalah organisme yang bekerja sama untuk merubah bahan-bahan organik dari organisme yang telah mati menjadi senyawa organik melalui suatu proses yang dinamakan dekomposisi. Jadi yang ketiga itu pengurai. Berarti dia membutuhkan kedua-duanya, yaitu dari autotrof dan heterotrof. Dia menggabungkan kedua-duanya baru bisa menjadikan seperti pengurai. Yang berikut, kedua komponen yang kedua, itu komponen abiotik. Jadi komponen abiotik itu merupakan komponen yang tak hidup atau bisa benda mati. Ada beberapa contoh komponen abiotik, yaitu air, ya. Jadi ada 4 contoh komponen abiotik itu, berarti ada suhu, air, garam, dan sinar matahari. Yang bagian ketiga, kita lihat jenis-jenis ekosistem. Ada 3 jenis ekosistem, yaitu ekosistem akuatik. Kira-kira sebelum Ibu jelaskan ada yang nanti pergi baca ini. Kemudian baik, terima kasih waktu sudah diberikan. Hasil diskusi kami tentang kira-kira komponen abiotik yang terdapat pada gambar. Kita lihat pengertian komponen biotik adalah ini. Ini kamu jelaskan ikut komponen biotik. Baca ikut ini supaya sampai sini juga kan. Kamu tulis tambah juga kan. Kira-kira. Kasih ikut satu versi. Versi. Yaitu komponen biotik. Baca deh pengertian ini. Itu. Ya. Komponen. Tadi sudah bagian lembar itu. Nah, ini. Nah, kalau ini jauh. Terus tanya ini jauh. Ini untuk tanya kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini untuk kelompok 3. Kamu tanya nomor 1. Kelompok 2 yang tanya dulu. Kamu tanya. Kalau kelompok 2 kamu tanya. Kelompok 2 kamu tanya. Sudah tuh. Ada yang kurang jelas? Kerja dengan serius, teliti supaya presentasi di depan itu tidak ada dari kelompok lain yang bertanya lagi.
Perhatikan bacanya supaya jelas. Supaya kelompok 2, 3 dengan 1 bisa dengar dengan jelas. Selamat pagi semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komponen abiotik. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa contoh komponen abiotik yaitu suhu, sinar matahari, air, angin, udara, kelembapan udara, dan banyak lagi benda mati yang ikut berperan dalam ekosistem. Baik, dari kelompok yang lain yang ingin bertanya, kami memberikan waktu dalam kesempatan. Kelompok Saya 1. dari kelompok 1 ingin bertanya. Apa yang dimaksud dengan komponen abiotik? Saya akan menjawab. Komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup. Bagaimana? Kelompok 1. Pas. Kelompok 3. Kelompok 3 kurang jelasnya di mana? Silakan bertanya. Kelompok 3. Tidak ada yang mau bertanya? Sebutkan contoh komponen abiotik. Saya akan menjawab. Contoh abiotik: suhu, sinar, matahari, air, angin, udara, kelembapan udara. Melkisiani komponen abiotik bukan biotik. Kelompok 1 punya yang biotik. Kalian punya komponen abiotik. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka kami tutup tulisan jawab. Mari kita keluarga di rumah atau di tengah masyarakat. Jadi hidup kita itu saling bergantungan. Kalau kalian mau hidup sendiri, berarti kalian tinggalnya sendiri. Tapi kalau kita belajar tentang ekosistem, berarti kita harus berhubungan atau saling bergantungan atau berinteraksi. Nah, dari ekosistem atau saling timbal balik itu, ada 2 komponen yang membentuk, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Jadi dengar, ini Ibu sudah jelaskan yang kedua kali, jadi jangan sampai Ibu tes atau kasih kuis tidak mengerti. Jadi ada 2 komponen utama, yaitu penyusun ekosistem, yaitu abiotik dan biotik. Nah, yang pertama kita lihat biotiknya. Komponen biotik berarti komponen yang hidup. Komponen yang hidup, kira-kira contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, komponen yang hidup itu seperti apa? Selain manusia? Apa lagi? Jadi, komponen biotik berarti komponen yang hidup. Contohnya seperti manusia, hewan. Atau kalian manusia tidak hidup? Hidup tapi tidak bisa bernapas. Seperti patung. Berarti dia benda
Mati. Berarti dia termasuk abiotik. Berarti dengan sendirinya kalian bisa membedakan komponen biotik dan abiotik. Tidak usah pikir panjang bilang abiotik itu suatu begini-begini, tidak. Ingat saja komponen abiotik atau abiotik. Komponen biotik, komponen hidup, sedangkan komponen abiotik, komponen mata hidup atau mati. Dari contoh abiotik pasti dengan sendirinya sudah bisa tahu atau bisa bedakan kira-kira komponen abiotik itu contohnya seperti apa. Tadi kalian sudah sebut ada salah satu. Selain itu, selain batu apa lagi? Patung. Jangan karena ibu tanya, makhluk ini biologi itu terdiri dari apa-apa. Ini pasti mereka sudah lupa ini. Makhluk hidup, lingkungan makhluk hidup itu terdiri dari apa-apa. Ya. Ini ada yang bisik-bisik saja, karena takut salah. Jadi biologi terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi lingkungan biologi itu tersusun ada 3. Itu manusia, hewan, dengan tumbuhan. Jadi ketiga itu saling bergantungan. Jadi manusia itu membutuhkan kedua-duanya. Manusia membutuhkan hewan karena unsur atau lemaknya. Sedangkan membutuhkan tumbuhan atau tumbuhan berarti termasuk sayuran. Nutrisi. Tumbuhan berarti dia termasuk dengan buah-buahan. Berarti tubuh kita itu membutuhkan vitamin juga. Yang berikut. Sampai di sini ada yang belum mengerti tentang komponen biotik dan abiotik? Pas? Jadi bisa tahu ya perbedaan dari abiotik dengan biotik. Yang berikut itu tentang jenis-jenis yang menyusun ekosistem. Ada berapa jenis yang menyusun ekosistem? Ada 3 jenis penyusun ekosistem. Pertama itu ekosistem akuatik. Akuatik itu sendiri atau air itu merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Itu dia termasuk abiotik. Itu dia termasuk komponen abiotik. Kalau makhluk hidup berarti komponen biotik. Ini belum lewat 1 menit, sudah lupa. Ekosistem akuatik itu, dia dibagi lagi menjadi 2, yaitu air tawar dengan air laut. Yang kedua, ekosistem teseterial, baca yang jelas. Teseterial atau darat. Itu dia diantaranya itu terbagi menjadi ada 6 ekosistem. Tadi kelompok 3 itu presentasi tentang jenis-jenis ekosistem. Jadi di gambar tersebut bisa perhatikan ada beberapa ekosistem. Itu ekosistem tundra, hutan hujan tropis, hutan gugur, taiga, sabana,
padang rumput, dan gurun. Yang berikut. Ini ada yang benar satu, Sain. Berarti dari tadi Ibu jelaskan ada yang tidak dengar, perhatikan. Baik, dari hasil kuis tadi atau hasil tes tadi, Ibu bisa tahu kira-kira yang mengertinya berapa orang, yang kurang pahamnya atau tidak mengertinya berapa orang, yang setengah-setengahnya berapa orang, yang seriusnya itu 2 orang. Jadi, materi ekosistem hari ini kita pelajari itu dia punya pengertian, komponen penyusun. Yang berikutnya itu 3 jenis atau macam-macam ekosistem. Tadi Ibu sudah lihat soal yang Ibu berikan, kalian bisa menjawab walaupun tidak benar semua. Tapi ya 85% bisa mengerti atau bisa paham. Jadi dari materi dari tadi pagi sampai sekarang dapat kita simpulkan bahwa ekosistem itu merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dari ekosistem terbentuk 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik, serta memiliki 3 jenis ekosistem, yaitu ekosistem air, darat, dan buatan. Ya, jadi materi kita hari ini ekosistem sampai di sini. Minggu depan materi berikutnya itu kita belajar tentang reproduksi manusia. Ini kalau omong tentang reproduksi manusia, mereka semua senyum-senyum. Jadi materi kita berikutnya atau minggu depannya, minggu berikutnya yaitu tentang reproduksi pada manusia. Manusia itu terdiri atas 2, apa-apa? Laki-laki dan perempuan. Baik, jadi sebelum kita menutup ini materi kita pada hari ini, Ibu meminta satu dari wakil kelas untuk tutup kita dengan doa. Silakan berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Dalam nama Bapa